Negeri 5 Purworejo yang saya sayangi dan sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua masih sehat walafiat, zahiran wa batinan, lahir batin, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun sebatas Zoom Meet jarak jauh seperti ini. Mari kita lisankan syukur kita dengan mengucap kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Para siswa sekalian yang saya banggakan, hari ini kita ada kegiatan pesantren Ramadan, yaitu istilah pesantren itu kaitannya dengan anak yang menjadi santri. Kegiatan pesantren atau nyantren ini dilaksanakan 2 hari di SMA 5, dari hari Selasa sampai dengan Rabu. Selasa dan Rabu, ini tanggal 4 dan 5 Mei 2021. Ini merupakan program sekolah untuk pembinaan keagamaan dan sekaligus pembinaan karakter. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membawa banyak manfaat, meningkatkan iman dan takwa, serta perilaku positif, berakhlakul karimah kita semakin baik. Setiap harinya ada peningkatan yang signifikan. Nah, kemudian dalam kegiatan ini semua siswa wajib membuat semacam ringkasan. Jadi nanti semua siswa siapkan alat tulis, pulpen, kertas, kemudian merangkum apa yang disampaikan oleh ini narasumber, dan itu dikumpulkan melalui GC atau Google Classroom di mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada gurunya masing-masing. Kelas 10 ada saya, ada Bu Hayati Ningsi, dan juga ada Pak Maftuh. Nanti sesuai GC-nya masing-masing, tugas itu dikumpulkan. Paham anak-anakku? Paham, Pak. Ya, paham. Baik. Jadi nanti setiap hari itu ada 4 materi. Yang pertama materi Al-Quran atau ke-Al-Quranan, kemudian yang kedua apa itu ya, kalian sudah baca jadwalnya. Yang kedua tentang fikih, nanti Pak Bowo Suroso yang akan menyampaikan. Kemudian ada materi akhlak dan juga ada materi tarikh atau sejarah Islam. Jadi setiap hari nanti ada 4 tugas yang kalian harus merangkum dari 4 pembicara. Nah, itu berlangsung selama 2 hari. Nanti difoto saja tugasnya, kemudian pakai HP kalau bisa, kemudian dikirim supaya tidak terlalu besar kapasitasnya. Baik, kalau sudah paham, sekarang saya masuk ke materi. Saya tidak pakai PowerPoint, saya hanya langsung menyampaikan secara lisan.
Mohon anak-anak betul-betul memperhatikan dan siapkan alat tulis supaya nanti tidak terlewatkan. Siap? Siap semuanya? Siap, Pak. Ya, baik. Saya mulai bahwa materi pertama ini adalah tentang ke-Al-Qur'anan. Saya bahas tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kitab suci kita sebagai orang Islam. Walaupun sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab untuk pedoman hidup semua manusia. Karena Al-Qur'an itu tidak disebutkan hudal lil mu'minin, hudal lil muslimin, tetapi Al-Quran menyebutkan hudal linnas, bahwa manusia itu akan diarahkan oleh Al-Quran, atau Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk orang Islam, bukan hanya petunjuk untuk orang mukmin. Ini konsep yang perlu kita pahami, bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia. Tetapi sebagai muslim, kita lebih memahami karena memang kita pedoman hidup kita menggunakan Al-Quran. Nah, sekarang definisi Al-Quran itu kita lihat dari makna atau arti kata. Al-Quran itu berbahasa Arab yang berasal dari akar kata qoro'a. Fi'il madinya itu qoro'a. Qoro'a yaqra'u qoro'an wa qur'anan wa qira'atan fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un iqra' la taqra' maqra'un miqra'un. Ini perubahan kata dari bentuk dasar qoro'a. Nah, Quran itu bentuk masdar dari kata qoro'a. Qoro'a itu adalah akar kata dalam bentuk kata kerja. Qoro'a artinya membaca. Sedangkan Quran itu bentuk masdar, atau dalam bahasa Indonesia itu kata benda. Tapi kata benda bentukan, kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Kata kerja dasar qoro'a, dan Quran itu adalah kata benda. Jadi Quran, kalau itu adalah kata benda, maka Quran artinya adalah bacaan. Tolong anak-anak perhatikan. Qoro'a itu kata dasar artinya membaca. Kata benda bentukannya atau masdarnya adalah Quran. Jadi Quran artinya bacaan. Quran ini masih dalam bentuk kata dalam bentuk umum, yang dalam bahasa ilmu nahwu atau tata bahasa Arab itu masih dalam bentuk isim nakiroh. Isim nakiroh atau kata benda yang masih bersifat umum itu memiliki makna yang masih terlalu luas, belum khusus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa Quran yang diartikan sebagai bacaan itu semua tulisan yang bisa dibaca, maka itu bisa dikatakan sebagai Quran, yang artinya adalah bacaan. Maka Quran itu juga bacaan, maka Quran bisa dikatakan Quran. Buku-buku pelajaran itu juga bacaan, maka itu bisa dikatakan sebagai Quran. Kemudian keadaan lingkungan, itu juga suasana yang bisa dibaca, maka itu juga bisa dikatakan sebagai Quran. Maka Quran yang masih memiliki makna terlalu luas seperti itu disebut dengan isim nakiroh, atau isim kata benda yang bersifat umum, yang artinya bacaan. Semua hal yang bisa dibaca,
baik dalam bentuk tulisan ataupun keadaan, situasi, kondisi, semua yang bisa dibaca itu bisa disebut dengan Quran. Akan tetapi kitab suci kita itu sering dikenal atau kita kenal dengan sebutan Al-Quran, bukan Quran. Maka sebenarnya penyebutan kita kadang-kadang kurang begitu tepat. Misalnya, tolong ambilkan Quran. Maka ketika kita ambil apa saja yang bisa dibaca, itu tidak salah. Misalnya, tolong ambilkan Quran. Kemudian kamu mengambil buku atau mengambil Quran, mengambil majalah, maka itu tidak salah. Tapi tolong ambilkan Al-Quran. Maka yang dimaksud adalah kitab suci. Nah, apa bedanya Quran dengan Al-Quran? Ada yang sudah tahu, anak-anak? Bapak, apa? Apa bedanya Quran dengan Al-Quran? Ada yang sudah tahu, bisa menjelaskan? Hilang dari AL-nya, Pak. Al. Oke. Ada al-nya gitu ya? Ya, al betul. Memang Quran yang ditambahi dengan al itu kalau ditanya apa bedanya? Ada al-nya. Betul sekali. Jadi al yang dimaksud adalah alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif itu memang alif lam ta'rif itu sering disebut atau secara gampangnya menyebut dengan al-ta'rif. Sesungguhnya al-ta'rif itu adalah huruf alif dan lam. Alif dan lam yang menjadi imbuhan di depan pada kata benda. Baik, ini ada jeda sebentar. Istirahat sebentar ya. Nanti kita sampai apa nih? Membahas al ya. Nanti kita lanjutkan. Ada sambutan dari pihak sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Harjito, Magister Pendidikan. Saya persilakan, monggo Pak Harjito. Ya, terima kasih Pak Kohar. Mohon maaf pada para peserta didik. Ada sambutan untuk pembukaan pesantren kilat ini. Ya, langsung saya sampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 5 Purworejo beserta seluruh Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SMA Negeri 5 Purworejo. Para narasumber pesantren kilat bulan Ramadan 1442 Hijriah SMA Negeri 5 Purworejo, ada Pak Abdul Kohar, Bapak Muhammad Mahto, Ibu Tining atau Ibu Kayati Ningsih, Pak Heru Purwanto, Pak Haji Sejatmoko, Ibu Haja Susi Aryani, dan juga Bapak Bowo Suroso, dan juga para peserta didik sekalian yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada kesempatan ini bisa mengikuti kegiatan pembukaan pesantren kilat bulan Ramadan 1442 Hijriah SMA Negeri 5 Purworejo dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Selawat serta salam untuk tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan berkah syafaatnya di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Para peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, saya Pak Harjito, warga Humas SMA Negeri 5 Purworejo, diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mewakili beliau karena pada saat ini bersamaan beliau tidak bisa hadir untuk membuka kegiatan ini karena ada keperluan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menugaskan kepada diri saya untuk memberikan sambutan pembukaan pesantren kilat ini. Pesan-pesan beliau antara lain yang pertama bahwa Ramadan adalah sebagai bulan suci dan mulia bagi kita, bulan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan sudah memasuki tahap 10 hari yang terakhir.
hari-hari yang penuh berkah dan pahala yang berlipat ganda. Kegiatan pesantren kilat ini nanti akan dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Selasa dan Rabu, tanggal 4 sampai 5 Mei 2021, dari pukul 8 sampai jam 11.30 secara virtual. Kalian tetap berada di rumah masing-masing, tapi jangan lupa tetap dengan protokol kesehatan, ya, agar kita terhindar dari wabah penyakit corona. Kecuali kalau kalian ada kendala dalam hal sinyal HP atau HP-nya sendiri, ya, boleh datang ke sekolah menggunakan lab komputer sekolah. Mohon kepada seluruh peserta didik untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan, apalagi ditinggalkan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menerapkan, mempraktekkan pengetahuan atau aspek kognitif yang telah kalian peroleh dari Bapak Ibu guru agama Islam kalian, dan dalam pelaksanaannya para narasumber nanti akan menyampaikan materi tentang keagamaan dan materi lain yang berkaitan dengan peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kegiatan ini sebagai bahan evaluasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti tentu akan diberikan oleh para narasumber untuk menambah nilai mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam pada semester 2 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para panitia dan narasumber yang sudah merencanakan sekaligus juga melaksanakan dengan baik kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dari awal sampai akhir. Intinya, pada para peserta didik, selamat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga kita sekalian diberikan kelancaran, kemudahan, dan bermanfaat, berkah, barokah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan ini. Jangan sampai ketinggalan, apalagi ditinggalkan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan dilanjutkan, Pak Fuad. Ya, Pak Arsito. Terima kasih Pak Arsito yang sudah memberikan sambutan bagi Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan penyemangat bagi anak-anak semua untuk mengikuti kegiatan hari ini, pesantren Ramadan. Ya kan anakku, sebelum saya lanjutkan, mohon saat tidak berbicara itu mic dimatikan. Nanti kalau saat mau menyampaikan sesuatu baru silahkan mic dihidupkan. Ya, sehingga tidak ada suara-suara yang masuk, suara sepeda motor ataupun suara anak-anak bermain dari rumah. Oke, saya lanjutkan. Al-Quran seperti tadi ya. Al-Quran, kata Quran yang diawali dengan alif lam ta'rif. Maka kata Quran yang tadinya nakirah dengan ditambahi alif lam ta'rif, maka kata benda yang sudah diawali dengan alif lam itu menjadi isim ma'rifat. Sebelum ditambahi al, isim nakirah, setelah ditambahi al menjadi isim ma'rifat. Nah, apa bedanya isim ma'rifat dengan isim nakirah? Isim ma'rifat itu artinya kata benda yang sudah difahami, kata benda yang sudah diketahui. Contoh realnya supaya paham seperti ini. Misalnya ada orang bernama Rahman. Contoh saja, Rahman. Ini dalam kaidah bahasa Arab tapi ada kata atau nama Rahman. Maka pemahamannya adalah Rahman
itu semua orang yang bernama Rahman masuk dalam panggilan kata Rahman. Misalnya, Rahman datang. Misalnya, Rahman datang. Maka yang datang itu siapa? Ya semua yang bernama Rahman masuk dalam kalimat itu. Artinya bahwa Rahman yang dimaksud dalam kata Rahman datang atau Ja'a Rahman, maka itu belum benar-benar diketahui sebenarnya Rahman siapa yang datang. Tetapi misalnya dalam satu kelas, kalian punya teman namanya Rahman. Dan kalian sudah kenal, Rahman itu yang dimaksud adalah misalnya Rahman kelas 10 IPS 3. Yang mengatakan Rahman datang dalam bahasa Arab Ja'a Rahman, dia sudah sangat mengenal Rahman yang dimaksud. Mungkin dia seorang laki-laki, rambutnya keriting, misalnya. Kemudian yang sudah paham tentang Rahman ini, dia mengatakan Ja'a Rahman. Dia tidak menggunakan kata Ja'a Rahman, tapi Ja'a Al-Rahman. Kalau dalam tulisan seperti itu, Ja'a Al-Rahman. Kalau disambung menjadi Ja'ar Rahman. Gitu. Jadi Rahman yang sudah ditambah dengan al itu sudah mengandung maksud bahwa yang datang adalah Rahman anak itu, bukan Rahman siapa-siapa. Ada lagi contoh misalnya yang sering dipakai dalam ilmu jurumiyah. Ja'a Zaidun. Ja'a datang, Zaidun Zaid. Terus dalam terjemahannya Zaid datang. Nah, yang datang itu Zaid siapa? Ya semua yang bernama Zaid itu masuk dalam kalimat itu. Karena apa? Zaidnya belum jelas, Zaid yang mana dan Zaid siapa. Tapi ketika yang datang, yang dimaksud Zaid itu adalah orang yang sudah dikenal, baik yang mendengarkan ataupun yang bicara, maka itu tidak menggunakan isim nakirah, tapi menggunakan isim ma'rifat. Maka kata Zaidun ditambah dengan al, sehingga kalimatnya menjadi Ja'az Zaidu atau Ja'a al Zaidu. Kalau disambung Ja'az Zaidu. Zaid datang. Zaid siapa? Ya Zaid teman kita, seperti itu misalnya. Sehingga Zaid yang dimaksud itu sudah benar-benar terfokus atau tertuju pada orang-orang, tertuju pada orang yang memang benar-benar sudah dikenal. Nah, itu fungsi al sebagai al-ta'rif, membuat isim nakiroh menjadi isim ma'rifat, membuat kata yang masih dalam bentuk umum menjadi kata dalam bentuk khusus atau tertentu. Kita kembali pada pemahaman atau pengertian kata Quran. Nah, Quran ketika sudah ditambah dengan al menjadi Al-Quran, maka Al-Quran ini sebagai isim ma'rifat atau kata benda yang sudah sangat-sangat dikenal. Maka definisinya ketika Al-Quran maka menjadi berbeda. Al-Quran definisinya adalah firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu definisi Al-Quran, bukan definisi Quran. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, baik. Jangan sampai ketinggalan, kalian sambil menulis. Karena nanti laporan yang apa ya, yang dibilang asal-asalan kayak kemarin tuh, saya bisa tahu. Jadi ini seperti hanya ngarang-ngarang saja, karena sangat jauh dari materi yang disampaikan oleh pembicara. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, Al-Quran yang menjadi pedoman kita ini ada sejarahnya sebenarnya. Tidak serta-merta kemudian menjadi sebuah mushaf yang sekarang kita tahu dan kita sering buka dan baca itu, tidak ya. Jadi sebenarnya
Al-Quran itu ada sejarah turunnya. Ada beberapa teori tentang sejarah turunnya Al-Quran. Teori yang pertama bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar dalam jumlah dan bentuk yang utuh secara komplit ke langit bumi. Nah, kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur menyesuaikan dengan kondisi. Itu teori yang pertama. Memang Al-Quran turun dalam bentuk utuh. Kalau misalnya kita membayangkan Al-Quran itu ada 30 juz, itu ya, maka Al-Quran sesungguhnya turun ke langit bumi itu secara utuh 30 juz. Namun kepada Nabi Muhammad itu turunnya secara berangsur-angsur menyesuaikan dengan keadaannya, menyesuaikan situasi dan kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Nah, itu teori yang pertama. Teori yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia itu selama 20 malam Lailatul Qadar dalam kurun waktu 20 tahun. Ini teori yang kedua. Saya ulangi, Al-Quran turun selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Sehingga Quran itu turunnya hanya setahun sekali pada saat malam Lailatul Qadar. Ini. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan. Ini teori yang kedua. Turun 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Jadi setiap tahun itu hanya sekali. Nah, kemudian ada teori yang ketiga. Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, dari ketiga teori ini, yang paling masyhur, artinya paling masyhur itu paling banyak disepakati oleh para ulama ahli qurra wal hufadz, paling disetujui atau paling banyak yang setuju dari beberapa atau dari banyak ulama itu teori yang pertama. Tolong catat, yang paling masyhur adalah teori yang pertama, yaitu Al-Quran diturunkan ke langit bumi secara utuh, kemudian diturunkan kepada Muhammad itu secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, cara turunnya Al-Quran ini bagaimana? Maksudnya adalah penyampaian dari Malaikat Jibril selaku penyampai wahyu kepada Muhammad ini bagaimana? Karena yang kita tahu Al-Quran kita itu sekarang tahu-tahu sudah dalam bentuk bahasa Arab yang sempurna. Urutannya, kaidah penulisannya, kaidah bacaannya, semuanya sekarang sudah sempurna. Nah, sebenarnya dulu bagaimana? Ini juga ada teorinya. Artinya ada kajiannya. Para ulama mengkaji hal ini. Yang pertama, bahwa malaikat Jibril adalah makhluk yang berbeda dengan Muhammad. Muhammad adalah manusia yang tercipta dari tanah, sementara malaikat Jibril adalah makhluk gaib. Muhammad makhluk zahir, malaikat Jibril makhluk gaib. Makhluk yang berbeda jenis, ini komunikasinya bagaimana? Nah, ini para ulama sepakat berdasarkan kajian hadis bahwa cara penyampaiannya adalah malaikat Jibril turun ke bumi dan menyerupai manusia sehingga bisa berkomunikasi dengan Muhammad karena dalam satu jenis yaitu sama-sama manusia. Ini juga para ulama banyak sepakat seperti itu. Karena tidak mungkin ketika
terjadi perbincangan, ini kita bicara secara logika, bukan kemudian bicara tentang kekuasaan Allah. Kalau Allah berkuasa, segala sesuatu apapun tidak ada yang mustahil. Tetapi kita berbicara berdasarkan hadis, berdasarkan logika bahwa manusia bisa komunikasi dengan sesama manusia. Jibril bisa komunikasi dengan Muhammad karena malaikat Jibril berubah bentuk menjadi manusia. Itu salah satu sifat malaikat, bisa berubah menjadi apapun yang dikehendaki. Nah, setelah malaikat Jibril menjadi manusia, kemudian bisa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Ini cara penyampaiannya bagaimana? Apakah malaikat Jibril kemudian langsung ngomong dalam bahasa Arab, ataukah malaikat Jibril menyampaikan apa adanya yang ada di wahyu itu kemudian Nabi Muhammad mendengarkan? Nah, di sini ada beberapa teori. Ada beberapa teori, tolong disiapkan untuk dicatat. Teori yang pertama bahwa Al-Quran diturunkan kepada Jibril lafzan wa ma'nan, kata dan juga maknanya secara sekaligus. Jadi Al-Quran itu sesungguhnya tidak hanya sekedar kata-kata yang tanpa makna, maka Al-Quran ini diturunkan kepada Jibril dalam bentuk kata dan juga makna. Yang pertama bahwa Jibril itu menghafalkan Al-Quran yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jibril menghafal Al-Quran yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu, yang diturunkan ke bumi, di langit bumi. Setelah malaikat Jibril hafal, kemudian disampaikan kepada Muhammad, sehingga malaikat Jibril pun menghafal dulu. Maka kalimat yang turun itu berarti apa adanya, kalimat yang memang dari Allah, sebagai kalamullah yang dihafalkan oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada Muhammad, dan Muhammad pun menghafalkan. Saya ulang, malaikat Jibril menghafalkan, kemudian merubah dirinya menjadi manusia, ketemu Nabi Muhammad dan menyampaikan kalimat yang sudah dihafalkan itu, dan Nabi Muhammad pun hafal. Nah, kemudian Muhammad hafal, disampaikan kepada para sahabat, oleh para sahabat ditulis. Ini teori yang pertama. Ada teori yang kedua. Teori yang kedua, bahwa Jibril itu menyampaikan Al-Quran hanya maknanya saja. Hanya maknanya. Saya kurang paham yang dimaksud makna ini. Yang jelas pemahamannya, maknanya. Kemudian Muhammad memahami itu, Nabi Muhammad memahami makna yang disampaikan oleh Jibril itu. Kemudian karena Nabi Muhammad itu hidup di tanah Arab, berbangsa Arab yang berbahasa Arab, maka untuk menyampaikan makna yang diterima dari malaikat Jibril kepada orang-orang Arab, maka Muhammad kemudian mengemasnya dalam bahasa Arab. Mengemas Al-Quran yang diterima dalam bentuk makna itu dalam bahasa Arab, sehingga Al-Qurannya itu rangkaian kata-katanya dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad hanya menerima dalam bentuk makna. Paham ya teori yang kedua ini ya? Nah, teori yang ketiga, Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menggunakan makna khusus. Kemudian Nabi Muhammad menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Jadi teori yang ketiga ini terjemahan. Saya ulangi teori yang ketiga. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Muhammad menggunakan makna khusus. Kemudian Nabi Muhammad menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Jadi teori yang ketiga ini bahwa
Al-Quran itu adalah terjemahan makna khusus dari Jibril dan Nabi Muhammad sebagai penerjemahnya, tapi dalam bahasa Arab. Nah, dari ketiga teori ini, yang paling masyhur adalah teori yang pertama. Teori yang pertama. Jadi, malaikat Jibril menghafal Al-Quran yang tertulis di Lauhul Mahfuz yang sudah diturunkan ke langit bumi itu, kemudian setelah menghafal disampaikan kepada Muhammad dalam bentuk kalimat asli dan Nabi Muhammad menghafalkan. Ini teori yang paling masyhur, paling disepakati, dan teori yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah betul-betul firman Allah. Murni firman Allah dan bukan rekayasa manusia, bukan kalimat yang disusun oleh Nabi Muhammad, bukan kalimat yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad, tapi Al-Quran adalah benar-benar firman Allah apa adanya, utuh, yang dihafalkan oleh Jibril, diterima Muhammad, dicatat oleh para sahabat, kemudian diabadikan oleh mushaf-mushaf sampai zaman sekarang. Nah, ini sejarah turunnya Al-Quran. Nah, sekarang Quran yang sampai ke kita itu sudah dalam bentuk Quran tulisan yang sangat-sangat baik dan sempurna. Pada awalnya dulu Al-Quran itu tertulis tidak sesempurna itu. Tidak dalam bentuk huruf-huruf yang berbeda antara huruf satu dengan yang lain. Tidak dalam bentuk tulisan yang sudah ada harokatnya. Tidak dalam bentuk kalimat yang sudah ada lengkap tanda-tanda bacanya. Tanda berhenti, tanda mulai, tidak ada. Dulu Al-Quran saat ditulis oleh para sahabat di tulang-tulang, di daun-daun, bahkan sudah tersalin di mushaf Utsmani pun, itu tulisan Al-Quran, huruf-hurufnya masih sangat polos. Sebagai contoh, huruf ya, itu kalau yang sekarang kita pahami seperti huruf ya itu seperti bebek itu, kemudian ada titiknya 2 di bawah. Terus huruf ta. Huruf ta itu seperti bak mandi, ada titiknya 2 di atas. Huruf ba ada seperti bak mandi, ada titik 1 di bawah. Itu sudah penyempurnaan. Ini masuk kategori bid'ah. Karena awal Nabi melihat Quran ditulis tidak seperti itu. Karena ini termasuk hal baru. Maka hal baru yang tidak ada di zaman Rasul dikatakan bid'ah. Cuma ini bid'ah hasanah. Karena tanpa bid'ah yang seperti ini, kita tidak akan secara mudah memahami Al-Quran. Karena pernah terjadi bahwa ada seseorang yang diutus untuk mengantarkan surat, tapi si penerima surat itu membaca dalam bentuk kaidah tulisan yang belum sempurna. Antara ba, ya, ta, itu tidak ada titik-titiknya. Maka tulisannya itu, bagi si penerima surat, ternyata membacanya adalah uqtul. Uqtul, artinya bunuhlah. Jadi yang menerima surat itu membaca, dia memahaminya bunuhlah. Karena tulisan uqtul dan aqbil itu sama persis. Kalau hanya goresan-goresan persis tidak ada bedanya. Qaf tidak ada titiknya, ta tidak ada titiknya. Tidak juga ada harokatnya, hanya goresan seperti goresan-goresan apa itu? Ya, seperti garis-garis. Padahal yang dimaksud itu sebenarnya adalah aqbil, terimalah utusan ini. Tapi pemahaman yang menerima surat uqtul, sehingga orang yang membawa surat bukan diterima tapi malah dibunuh, padahal yang membawa surat itu adalah membawa misi yang sangat penting. Sehingga atas peristiwa inilah kemudian para sahabat Nabi, para tabi'in secara berkesinambungan menyempurnakan tulisan-tulisan huruf Arab di Al-Quran ini supaya tidak ada kesalahpahaman karena tulisan atau mungkin kesalahpahaman karena
makna dari tulisan yang beda itu menjadi maknanya juga berbeda dan memiliki efek yang berbeda dan bahkan sangat berbahaya. Nah, itulah Al-Quran yang sampai ke kita sekarang sempurna, sudah ada harokatnya. Jadi A, I, U-nya itu jelas. Bagi orang yang tidak paham ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu tasrif, ilmu maksud, dan seterusnya, untuk membaca Arab yang tanpa harokat, itu akan sangat sulit, bahkan tidak bisa. Apalagi kalau misalnya masih seperti zaman dulu, tidak ada titik-titiknya, tidak ada apa-apanya, hanya gorisan-gorisan, kita akan semakin buta terhadap Al-Quran. Nah, inilah sebenarnya sejarah tentang Al-Quran kita, pedoman hidup kita, yang setiap hari kita baca menjadi pedoman isinya untuk mengarahkan hidup kita agar kita selamat dunia sampai akhirat. Nah, anak-anakku semua yang saya sayangi dan sangat saya banggakan, ini sedikit saja tentang materi Al-Quran. Saya tidak sampai pada membaca, kemudian menyampaikan isi dan kandungan ayat. Memang saya sengaja ini sebagai wawasan tambahan yang tidak ada di kompetensi dasar. Karena kompetensi dasar untuk PAI tentang apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak ada. Maka saya sampaikan pada saat pesantren remaja ini. Anak-anakku semua yang saya sayangi dan sangat saya banggakan, waktu habis, sekarang sudah jam 8 lebih 44 menit. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun sedikit, banyak manfaatnya. Amin, Allahumma amin. Dan anak-anakku ini jangan beranjak dulu dari depan HP ya. Ini karena sesi kedua ini langsung materi fikih yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Pak Bowo Suroso ini, Bapak kita, guru matematika tapi juga kiai. Sudah siap di samping saya ini. Dan saya selaku penyampai materi yang pertama, kalau ada kesalahan kekurangan mohon maaf, dan mohon maaf juga ini tidak ada sesi tanya jawab. Kalau ada sesi tanya jawab gampang aja, nanti kita masih bisa ketemu di lain kesempatan. Sekian dulu saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.